Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kreatif SMP ITE Al-Ihwan. Kami akan mewawancarai Ibu sebagai koordinator pembelajaran Al-Quran. Baik, terima kasih atas waktu yang kalian berikan buat Ibu ya, sehingga Ibu mendapatkan kehormatan untuk diwawancarai. Baik, perkenalkan dulu, nama Ibu Saada, kelahiran Lampung ya, kelahiran Lampung 1 November tahun 1970. Nah, Ibu ditugaskan di Al-Ihwan itu sebagai koordinator untuk pembelajaran Al-Quran di SMP maupun di SMA ITE Al-Ihwan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau boleh tahu, program pembelajaran Al-Quran apa saja ya di SMP dan SMA ITE Al-Ihwan? Program pembelajaran Al-Quran di SMP dan SMA ITE Al-Ihwan ini adalah sudah merupakan kelanjutan ya, atau tindak lanjut pembelajaran Al-Quran dari SD sebetulnya, dari SD ITE Al-Ihwan. Karena memang program pembelajaran Al-Quran ini estafet mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, untuk tingkat lanjutan pertama di SMP dan SMA itu memang tanggung jawab pengembangannya adalah ditugaskan kepada Ibu sebagai koordinator. Nah, adapun program untuk SMP dan SMA di dalam pembelajaran Al-Quran ini adalah ada metode pembelajaran Al-Quran dan juga ada tahfiz atau hafalan Al-Quran. Nah, kalau metode pembelajaran Al-Quran itu adalah untuk memberikan pelajaran kepada siswa dan siswi agar lebih mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan fasih ya. Nah, adapun hafalan Al-Quran itu adalah memberikan pelajaran kepada siswa-siswi SMP ITE Al-Ihwan maupun SMA ITE Al-Ihwan untuk dapat mempunyai hafalan Al-Quran gitu ya. Itu. Baik, untuk target pencapaian siswa dalam pembelajaran Al-Quran itu bagaimana, Bu? Nah, untuk target antara di sini kan ada metode ya, ada metode belajar Al-Quran, ada juga hafalan. Nah, kalau metode pembelajaran Al-Quran itu lebih ke belajar tentang bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, targetnya karena kita menggunakan metode Nurul Bayan ya, jadi metode Nurul Bayan itu ada jilid 1 sampai dengan jilid 4. Nah, metode Nurul Bayan ini jilid 1 sampai 4 harus selesai di kelas 7. Nah, kemudian di kelas 8 dilanjutkan ke Al-Quran ya, Al-Quran plus tajwid gurib gitu ya. Nah, bagi siswa yang memang sudah bisa tajwid dan gurib serta membaca Al-Quran dengan tartil, itu dapat selanjutnya menambah hafalan yang mereka sudah dapatkan di pembelajaran tahfiznya. Nah, kalau untuk tahfiz itu sebetulnya targetnya itu SMP Al-Ihwan itu ingin menargetkan ada 3 juz ya, yaitu juz 30, juz 29 dan juz 28. Nah, tapi terlepas dari itu tetap karena ini hafalan tergantung ke kemampuan masing-masing individu siswa. Jadi tetap kita hargai sejauh mana mereka menghafal gitu. Jadi target maksimalnya 3 juz, targetnya sampai 3 juz, tapi tetap kita menghargai kepotensi atau menghargai kemampuan siswa sampai dimanapun tetap kita hargai. Bagi yang melebihi dari 3 juz itu juga itu lebih baik dan tetap kita berikan wadah ya, diberikan ruang untuk dapat menghafal lebih banyak lagi gitu. Baik, jika untuk pelaksanaan dalam KBM itu seperti apa ya, Bu? Kalau untuk KBM, baik itu metode pembelajaran Al-Quran maupun tahfidz masuk ke dalam kurikulum ya. Hanya saja kalau untuk pembelajaran Al-Quran ini adalah masuknya ke kurikulum lokal. Kurikulum lokal ini terdiri dari beberapa mapel, diantaranya ada metode pembelajaran Al-Quran dan juga
tahfiz. Nah, untuk pembelajaran Al-Qur'annya itu dalam KBM itu dalam 1 minggu 3 kali pertemuan, atau 3 kali pertemuan itu 2 jam pelajaran, 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. Jadi dalam 1 minggu itu adalah 6 jam pelajaran, cuma dijadikan 3 hari berturut-turut. Nah, itu untuk metode pembelajaran Al-Qur'annya. Nah, adapun untuk hafalannya itu dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan atau 2 kali 2 kali pertemuan kali 2 jam pelajaran, berarti 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Gitu. Untuk selebihnya mereka harus belajar di rumah. Jika untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran itu seperti apa ya Bu ya? Metode yang digunakan di SMP IT Al-Ikhwan maupun di SMA IT Al-Ikhwan sudah Ibu katakan tadi bahwa kita menggunakan metode Nurul Bayan. Jadi metode Nurul Bayan itu hampir sama sebetulnya dengan metode-metode yang lainnya, hanya saja kita menggunakan buku yang berbeda, ya, dan menggunakan buku yang berbeda. Metodenya ada metode klasikal, ada metode individual atau kombinasi antara individu dan klasikal gitu. Dan untuk metode pembelajaran Al-Qur'an itu sistemnya atau mekanismenya disesuaikan atau siswa dikelompokkan sesuai jilid daripada Nurul Bayan tersebut gitu. Jadi kita tidak dicampur dalam satu kelas dengan berbagai jilid yang berbeda, tetapi tidak, dari dalam satu jenjang itu pelajaran yang sama, hanya saja siswa itu dikelompokkan. Jadi ada siswa jilid 1, 1 guru, jilid 2, 1 guru, jilid 3, jilid 4 sampai dengan Al-Qur'an. Jadi seperti itu. Baik, jika untuk prestasi yang diraih siswa, kalau boleh tahu apa saja ya Bu ya? Prestasi Al-Qur'an ya, untuk pembacaan Al-Qur'an yang diraih oleh siswa itu ya tentu saja mereka akan bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil dan fasih ya, atau fasohah dan tartil. Mereka menguasai ilmu tajwid, juga mereka menguasai bacaan-bacaan ghorib atau bacaan-bacaan muskilat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau untuk tahfiz itu untuk hafalan ya, prestasi mereka adalah bagi anak-anak yang punya motivasi yang tinggi itu sudah bisa menghafal, ada yang 1 juz atau menghafal juz 30, bahkan sampai ada yang lebih dari 3 juz gitu. Dan ada yang menghafal juz 27 gitu ya. Itu. Untuk harapan Ibu ke depannya untuk SMP IT Al-Ikhwan, kalau boleh tahu Bu? Harapannya Al-Ikhwan lebih maju. Ya, jadi siswa-siswi yang dikeluarkan dari SMP Al-Ikhwan itu mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, mampu memiliki hafalan yang cukup untuk dirinya sebagai bekal nanti dia di luaran sana. Itu sih simpel saja tujuannya ya. Jadi mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sehingga mereka bisa memperbanyak atau bisa mengajarkan ilmu Al-Qur'an yang mereka dapat itu di luaran sana gitu ya, baik terhadap anak-anak yang di usianya masih di bawah atau masih kecil-kecil ya, pada usia pendidikan usia dini, atau kepada teman-temannya di lingkungan sekitar yang memang belum dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Itu. Kalau boleh tahu kesan dan pesan Ibu sebagai koordinator pembelajaran Al-Qur'an terhadap SMP dan SMA IT Al-Ikhwan itu apa ya Bu? Kesannya cukup baik, unik ya. Kesannya baik, unik, kemudian ya menyenangkan lah ya gitu. Nah, adapun untuk pesannya sih hanya Ibu berpesan bahwa siswa-siswi SMP IT Al-Ikhwan dan SMA IT Al-Ikhwan itu agar dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sehingga mereka termotivasi untuk terus mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an ya, selain ilmu-ilmu Al-Qur'an yang sudah diajarkan di SMP dan SMA IT Al-Ikhwan. Karena ilmu Al-Qur'an itu banyak ya, ilmu Al-Qur'an itu banyak dan luas, dan masih banyak lagi yang memang belum dipelajari di sini. Itu pesannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Hanya itu yang ingin kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap untuk pembelajaran Al-Qur'an pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalian buka surat Nuh ya.
Kita baca surat Nuh ayat 1 sampai dengan ayat 28. Nah, sebelumnya kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Balik. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut kita baca surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim.